Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa bersama. Ketua kelas, silakan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga dengan bacaan doa tadi sebagai pengawal pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat memperlancar kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, Bu Vivi mau ngecek dulu nih semangat paginya anak-anak ini ya. Coba semangat pagi. Siapa kita? Miswan Suka. Baik, tepuk tangan untuk kita. Baik anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran rutin. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang tata cara ibadah haji. Tentunya anak-anak sudah sering ya mendengar apa sih sebenarnya haji. Kalian pernah nggak lihat orang haji mungkin di televisi, di media sosial, atau mungkin ada salah satu tetangga kalian yang melaksanakan ibadah haji? Ada? Ada. Apakah kalian ingin untuk melaksanakan ibadah haji? Ingin. Baik anak-anak, semoga kita semua diizinkan oleh Allah untuk bisa pergi ke tanah suci dan melaksanakan ibadah haji. Amin ya. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum Bu Vivi menyampaikan materi tentang tata cara ibadah haji, di sini Bu Vivi akan mengajak anak-anak sekali lagi untuk mengecek konsentrasinya. Baik ya. Coba kalau Bu Vivi bilang tepuk satu, kalian tepuk satu kali dan seterusnya. Bisa dimengerti? Ya, bisa. Baik, coba. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Dua kali tepuk tiga. Baik, ternyata masih konsentrasi. Ya, anak-anak hebat, anak-anak yang solih dan solihah. Mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat selain memperlancar acara kita, memperlancar pelajaran kita, juga ilmu yang nantinya akan Bu Vivi sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Baik, kita akan belajar tentang tata cara ibadah haji. Baik. Nah, ini ya, tujuan pembelajaran ini yang pertama siswa dapat menjelaskan pengertian haji, kemudian siswa dapat menjelaskan tentang waktu pelaksanaan haji, dan tujuan yang ketiga siswa dapat menjelaskan tentang syarat haji, wajib haji, dan rukun haji. Lanjut. Pengertian ibadah haji. Haji adalah
rukun atau tiang agama Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampunya ini baik secara material, secara fisik, dan keilmuan dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi. Nah, pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji. Biasanya musim haji itu dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Nah, hal ini berbeda dengan ibadah umroh. Kalau umroh itu bisa setiap sewaktu-waktu, begitu. Kemudian lanjut ya, anak-anak. Syaratnya apa sih syarat haji? Nah, di sini dijelaskan bahwa syarat haji yang pertama itu harus Islam. Orang bukan Islam boleh nggak? Tidak boleh ya melaksanakan haji. Kemudian akil balik, sudah dewasa, berakal, waras. Ya anak-anak, orang yang waras. Kalau orang yang tidak waras atau kita menyebutnya orang gila, maka tidak boleh melaksanakan haji. Kenapa? Karena tidak dapat memenuhi syarat haji. Kemudian orang yang merdeka, dan terakhir adalah orang yang mampu secara biaya, kesehatan, dan nafkah bagi keluarga yang ditinggal berhaji. Selanjutnya, nih rukun haji. Rukun haji ada ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, syai, mencukur rambut di kepala atau memotongnya sebagian, dan tertib. Nah, wajib hajinya memulai ihram dari mikot atau batas waktu yang ditentukan haji. Kemudian melontar jumroh, mabit di Musdalifah Mekah, mabit di Mina, dan tawaf di Wada. Lanjut ya. Nah, pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, melakukan ihram dari mikot yang telah ditentukan. Nah, ihramnya dapat dimulai sejak awal bulan Syawal dengan melakukan mandi sunnah, berwudu, memakai pakaian ihram, dan berniat haji dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ada yang bisa? Coba kita tirukan ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nah, begitu. Dan berniat haji dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, yang artinya aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Itu pelaksanaan yang pertama. Kemudian yang kedua ada wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Waktunya dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari penyembelihan kurban yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Baik. Selanjutnya, tadi rukun haji sudah, wajib haji sudah, pelaksanaan haji. Yang selanjutnya yaitu mabit di Musdalifah Mekah. Nih, waktunya sesaat setelah tengah malam sampai sebelum terbit fajar. Di sini para haji ini diminta untuk mengambil batu kerikil. Batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumroh di Mina. Nah, dan melakukan sholat subuh di awal waktu dilanjutkan dengan berangkat menuju Mina. Kemudian berhenti sebentar di Masyar Al-Haram atau Monumen Suci atau Musdalifah untuk berzikir kepada Allah. Dasarnya adalah Quran surah kedua ayat 198 dan
mengerjakan sholat subuh ketika fajar telah menyingsing. Fajar telah menyingsing itu pagi hari, terus setelah masuk sholat subuh. Kemudian pelaksanaan haji selanjutnya setelah mabit di Musdalifah Mekah, kemudian melontar jumroh Aqobah. Nah, ini dilakukan di Bukit Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah dengan 7 butir kerikil, kemudian menyembelih hewan kurban. Lanjut ya. Masih setelah tadi rangkaian tadi dilanjutkan dengan tahallul. Tahallul atau berlepas diri dari ihram haji setelah mengerjakan amalan-amalan haji. Selanjutnya ada mabit di Mina. Ini dilaksanakan pada hari tasyrik, yaitu hari yang diharamkan untuk berpuasa. Jadi ada 3 hari yang diharamkan untuk berpuasa, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Setiap siang pada hari-hari tasyrik itu melontar jumroh ula, wusto, dan Aqobah masing-masing 7 kali. Nah, selanjutnya ada tawaf ifadah. Bagi yang belum melaksanakan tawaf ifadah, ketika berada di Mekah, harus melakukan tawaf ifadah dan sya'i, lalu melakukan tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah untuk kembali pulang ke daerah asal. Selanjutnya, apa saja sih larangan dalam haji? Nah, di sini tentu ya, tidak boleh melakukan hubungan seksual atau apapun yang dapat mengarah pada perbuatan hubungan seksual. Yang kedua, melakukan perbuatan tercela dan maksiat. Yang ketiga, bertengkar dengan orang lain. Kemudian memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Jadi laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit seperti ini atau pakaian yang sedang kamu pakai itu. Ya, maka harus memakai pakaian ihram yang tidak ada jahitannya. Kemudian memakai wangi-wangian. Oh, enggak boleh ini ternyata ya. Pakai wangi-wangian itu enggak boleh pada saat haji. Kemudian memakai khuf atau kaos kaki atau sepatu yang menutup mata kaki. Kemudian melakukan akad nikah. Enggak boleh ya pas haji terus melakukan akad nikah. Nanti akad nikahnya setelah pulang haji. Memotong kuku, kemudian mencukur dan mencabut rambut, memakai pakaian yang dicelup yang mempunyai bau harum, kemudian membunuh binatang buruan dan memakan daging binatang buruan. Itu semua ke-12 ini adalah larangan dalam haji. Itu ya anak-anak. Kita lanjut. Setelah memahami materi, sebelum Bu Vivi meminta kalian untuk menuliskan pada buku tugas kalian, apakah di sini ada pertanyaan? Sudah paham semuanya? Baik, kalau sudah paham semuanya, nanti setelah ini silahkan anak-anak tuliskan pada buku tugas kalian bagaimana proses pelaksanaan ibadah haji. Tuliskan dalam bentuk paragraf, kemudian nanti kita cocokkan bersama pada pertemuan berikutnya. Begitu anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebagai closing atau penutup, ibadah haji ini adalah ibadah yang sangat penting bagi umat Islam. Dan tentunya kita sebagai umat Islam berdoa kepada Allah semoga kita dimampukan untuk dapat melaksanakan penyempurna rukun Islam kita. Sehingga nanti harapannya pelajaran ini anak-anak bisa paham, bisa mengerti, bisa tahu urutan tata cara haji. Begitu saja anak-anak. Terima kasih, semangat selalu dan jadilah anak-anak yang hebat, solih dan solihah. Ada kesalahan dan kekurangan, Bu Vivi mohon maaf. Semoga yang kita lakukan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu Vivi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.